Selamat siang semuanya. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, saya mungkin tidak akan membicarakan terkait dengan zoonosisnya atau epidemiologinya karena mungkin saya lebih ke arah transmisi dari satwa liarnya. Jadi saya batasi itu. Untuk epidemiologi sudah ada pakarnya sendiri nanti. Baik, jadi mengapa kita harus concern terhadap satwa liar ya terkait dengan penyakit zoonosis dari satwa liar? Kita tahu bahwa 60% dari penyakit-penyakit baru itu adalah zoonotic disease. Nah, 70% dari yang 60% ini itu berasal dari satwa liar. Jadi bukan main-main, angkanya cukup besar dengan beragam penyebab. Ada bakteri, jamur, virus, parasit, dan unconventional agent itu misalnya prion ya. Kemudian satu hal yang kita harus concern adalah hampir semua kasus new emerging disease yang berasal dari satwa liar itu terjadi di daerah interface ya. Biasanya yang sering terjadi itu di pasar satwa liar. Sehingga ini harus menjadi perhatian kita bersama kalau kita pergi ke pasar hewan, terutama yang untuk satwa liar dan eksotik, harus ekstra hati-hati. Kemudian di batas antara kampung dengan hutan, di mana ada intersepsi antara satwa domestik dengan satwa liar, lalu juga di national park, sehingga beberapa national park, terutama untuk national park yang mereka memiliki koleksi satwa dengan status perlindungan sangat tinggi, pada kasus COVID-19 ini mereka menutup areanya untuk aktivitas turis. Kemudian area lain yang cukup potensial untuk penularan atau transmisi adalah daerah-daerah atau tempat wisata yang mereka menggunakan ikon satwa liar sebagai daya tariknya. Jadi itulah area-area yang mungkin riskan dan kita harus ekstra hati-hati. Nah, topik untuk hari ini kita batasi. Yang pertama, One Health Concept. Mungkin saya tidak akan banyak bicara. Tadi Mbak Putu sudah menyampaikan pengantarnya, One Health itu apa. Kemudian biodiversitas Indonesia, saya kira juga sudah banyak yang paham. Kemudian pemanfaatan satwa liar, itu mungkin nanti harus kita perhatikan dengan baik. Kemudian emerging dan re-emerging zoonotic disease. Lalu transmisinya dari satwa liar ke manusia, lalu dan bagaimana pencegahannya. Ini adalah konsep dari One Health. Jadi One Health itu adalah berbagai multidisiplin yang saling berkontribusi untuk menciptakan satu kondisi kehidupan yang harmonis antara manusia, lingkungan, dan hewan, termasuk tumbuhan di dalamnya. Kemudian ini adalah One Health dunia, kemudian sampai di Southeast Asia One Health University Network. Di Indonesia kita memiliki jaringan seperti ini. Jadi ada 34 fakultas dari 20 universitas dengan 5 One Health Collaborating Center, salah satunya ada di UGM. Ini adalah anggota yang ada di Fakultas di Universitas Gadjah Mada, ada 8 fakultas, tadi sudah disampaikan oleh Prof. Wayan juga, ada geografi, biotek, kedokteran, pertanian, kedokteran hewan, biologi, kehutanan, dan ilmu budaya. Tidak menutup kemungkinan nanti akan banyak sekali atau beberapa fakultas lain bisa bergabung. Nah, untuk One Health, tadi dikatakan multidisiplin sehingga semua pakar yang ada di bidangnya masing-masing harus saling bahu-membahu untuk memberikan kontribusinya sehingga tercipta satu lingkungan antara
manusia, hewan, dan ekosistem yang semuanya sama-sama sehat. Jadi tidak ada ketimpangan di salah satunya. Kalau itu tercipta, maka nanti akan tercapai satu kondisi yang disebut dengan natural balancing, sehingga semuanya bisa hidup dengan nyaman. Apakah hasil hutan tidak bisa dimanfaatkan? Boleh, tetapi pemanfaatan secara bijaksana dan terkendali. Saya kira itu. Nah, semua disiplin ilmu ini harus saling bahu-membahu. Nah, untuk hutan tropis Indonesia, jadi daratan kita itu sebenarnya hanya menutup 2% dari daratan hutan tropis dunia. Tetapi dari yang 2% itu kita memiliki 50% spesies plasmanutfah dari seluruh spesies yang ada di dunia. Jadi kita cukup berbangga untuk itu. Ada 10% hutan tropis, kemudian 10% spesies tumbuhan ini dari seluruh spesies dunia ya. Kemudian kita punya 17% spesies burung, 12% spesies mamalia dunia, dan 10% spesies reptil dan amfibia. Ini adalah Indonesia, merupakan salah satu dari 17 mega diverse country. Kemudian posisi kedua dari 25 hotspot biodiversity di dunia. Ya, jadi kita dan yang harus kita perhatikan juga bahwa kurang lebih 40 juta penduduk Indonesia itu mereka hidup di daerah-daerah yang masih memanfaatkan biodiversity untuk kelangsungan hidup mereka. Saya kira ini satu segmen warga yang harus mendapatkan perhatian bersama agar apa? Agar pemanfaatan bisa terkendali dan tetap menciptakan satu kondisi keseimbangan alam yang baik. Nah, ini yang menjadi keprihatinan kita bersama, tidak hanya di Indonesia. Di beberapa negara-negara di dunia, itu mereka juga memanfaatkan satwa liar, baik itu sekedar untuk konsumsi, kuliner kalau sekarang itu exotic animal itu, jadi yang tidak lazim sebenarnya. Kemudian juga untuk kosmetik, kemudian untuk aksesoris dan lain sebagainya yang mungkin perlahan-lahan harus kita mulai dikurangi. Karena apa? Karena aktivitas itu menimbulkan peluang untuk terjadinya transmisi penyakit. Nanti akan ada beberapa sejarah penyakit zoonotik yang transmisinya, meskipun tidak semua, tapi bagaimana transmisi terjadi nanti kita akan lihat di belakang. Kemudian terenggiling itu juga luar biasa karena ternyata sisiknya itu sekarang banyak dicari. Karena apa? Karena dia mengandung tramadol yang biasa digunakan untuk sabu-sabu. Jadi harus ekstra hati-hati untuk satwa liar. Nah, hampir semua penyakit-penyakit yang baru itu melibatkan zoonosis serta vector-borne disease. Ya, ini adalah timeline dari newly emerging virus. Kita lihat dari tahun 1930-an sampai ke 2010. Di sini kalau kita lihat, yang jadi tertuduh utama sebagian besar adalah kelelawar. Meskipun ada avian juga ya, avian termasuk di dalamnya burung. Termasuk burung migran yang imigrasinya lintas negara itu juga sangat berpotensial untuk menularkan penyakit. Salah satunya avian influenza dulu, itu juga banyak disebarkan oleh burung-burung migran. Nah, yang jadi pertanyaan, mengapa kelelawar?
Ada paling tidak 3 faktor yang saya pelajari dari kelelawar mengapa dia bisa menjadi sumber hampir semua emerging maupun re-emerging disease yang terkait dengan virus. Yang pertama, sebagai mamalia kecil, kelelawar itu memiliki usia hidup yang extraordinary, sangat panjang. Dia bisa mencapai 40 tahun, luar biasa. Jadi meskipun mamalia kecil, tapi dia bisa hidup lama. Nah, karena dia bisa hidup lama, maka dia punya potensi untuk menjadi baik hospes maupun reservoir. Jadi untuk teman-teman yang bukan dari kalangan kesehatan, mungkin saya perlu tegaskan definisi hospes dan reservoir. Kalau hospes itu adalah inang yang ketika dia terinfeksi oleh agen penyakit, dia menjadi sakit. Tetapi reservoir itu dia membawa agen infeksi, tetapi dia sendiri tidak sakit. Ya, untuk reservoir. Jadi itu bedanya reservoir dan hospes. Nah, kembali ke kelelawar, yang pertama itu umurnya panjang. Kemudian yang kedua, dia memiliki habitat yang borderless atau tidak ada batas. Jadi dia bisa terbang kemana saja, kemudian lintas negara memungkinkan juga meskipun jarak terbangnya tidak terlalu jauh, tetapi ketika ada negara yang berbatasan, itu dia memungkinkan untuk masuk ke negara lain tanpa ada pembatas. Itu yang kedua. Yang ketiga, ternyata yang luar biasa adalah kelelawar ini mampu mengembangkan kemampuannya untuk menekan munculnya gejala-gejala yang diakibatkan oleh virus. Jadi dia bisa mengurangi efek buruk dari infeksi virus, sehingga dia bisa bertahan, dan semakin panjang umurnya, maka semakin memungkinkan dia menyimpan banyak virus. Sehingga kalau kita baca beberapa jurnal, itu dikatakan bahwa kelelawar adalah hewan yang bisa hidup dengan sekian banyak virus di dalam tubuhnya. Nah, penyakit infeksius yang terkait dengan satwa liar itu umumnya itu mereka itu terbentuk karena adanya satu upaya-upaya dari manusia yang menciptakan satu kondisi yang tidak natural, ya. Biasanya dia masuk dulu ke satwa-satwa budidaya, baru nanti dari satwa budidaya menyebar ke manusia. Tetapi tidak harus begitu. Ada juga yang dari satwa liar, kemudian dia hanya perlu hospes intermediate, kemudian ke human, baru nanti human to human. Nah, interaksi yang tidak antara satwa liar dengan manusia inilah yang menyebabkan adanya satu outbreak penyakit. Jadi misalnya apa? Misalnya tadi pasar hewan, ya. Nah, tingkat penyebaran itu juga akan sangat dipengaruhi oleh jumlah manusia yang terinfeksi, kemudian mobilitas manusianya, dia bergerak sampai di mana, kemudian juga kemampuan mobilitas dari vektor maupun reservoir dari infeksi tersebut. Jadi seperti yang terjadi sekarang, COVID ini kan memang penyebaran begitu luar biasa, bukan dari kelelawarnya, meskipun masih question mark ya, kelelawarnya masih tanda tanya, belum pasti, tetapi mobilitas manusianya yang justru menyebarkan ke seluruh dunia. Nah, kalau selama ini dikatakan kelelawar, horseshoe itu, Rhinopolis, dikatakan sebagai sumber penyebaran dari COVID, ini yang saya ambil dari OIE ini sampai tanggal 14 Mei kemarin itu tidak ada bukti saintifik yang mengatakan bahwa kelelawar itu sebagai sumbernya. Tetapi dugaan bahwa itu kelelawar didukung oleh adanya kemiripan sequencing, ya, material genetik dari
SARS-CoV yang ada di manusia dengan yang ada di kelelawar. Nah, bagaimana penularannya? Itu nanti kita lihat juga. Tetapi ini kita lihat sejarah penyebaran penyakit dari satwa liar ke manusia. Kita lihat di sini. Ini hanya beberapa, tidak banyak. Nipah itu dari kelelawar ke manusia, kemudian SARS 2002 itu dari kelelawar, palm civet kemudian ke manusia. Ini juga penyebarannya ini juga di pasar hewan yang menyediakan kuliner satwa liar. 4 orang pertama yang terinfeksi, yang pertama adalah juru masak yang berinteraksi dengan palm civetnya. Yang 2 orang lagi adalah pengunjung yang mengkonsumsi palm civet di restoran itu, ya. Karena mereka makan dengan jarak yang tidak lebih dari 5 meter dari kandang palm civet. Kemudian yang keempat adalah orang lain yang makan di restoran sebelahnya, tetapi restoran ini sharing dapur. Ya, jadi itu yang terjadi. Kemudian apakah semua palm civet terinfeksi oleh SARS? Ketika diadakan penelitian ternyata di Hong Kong pun palm civet yang alami maupun yang liar maupun yang di farm ternyata tidak ada virus SARS-nya. Artinya apa? Hanya pada spot tertentu dan diketahui bahwa material genetik yang ada di palm civet itu amat sangat dekat dengan manusia. Artinya apa? Ketika SARS itu muncul tahun 2002, palm civet itu belum lama terinfeksi oleh SARS, ya. Jadi masih sangat mirip sekali. Kemudian 2012 itu MERS, lagi-lagi dari kelelawar. Kelelawar kemudian ke unta, baru ke manusia. Nah, yang sekarang ini 2019 COVID-19 ini dari kelelawar, dugaan paling kuat, kemudian ke manusia. Apakah dia langsung ataupun menggunakan host species intermediate, ini masih belum jelas. Jadi transmisinya kalau kita lihat di sini coronavirus, melalui close contact, masih tanda tanya juga. Apakah melalui makanan, itu juga belum bisa dibuktikan. Yang jelas dari kelelawar, ketika dia sampai ke manusia, bahkan host species intermediate-nya apa juga masih belum bisa ditentukan. Setelah dia masuk ke manusia, maka penularan yang terjadi adalah dari manusia ke manusia sampai sekarang. Sehingga akan sangat beralasan ketika beberapa destinasi wisata, terutama yang menggunakan apes atau kera. Karena apa? Monyet dan kera itu sangat potensial untuk terinfeksi oleh penyakit yang sama dengan manusia. Jadi itu memang kedekatan fisiologis, anatomi dan hal-hal lain itu membuat antara monyet, kera dan manusia itu bisa saling bertukar penyakit, ya. Mungkin ada beberapa yang bertanya bedanya apa sih monyet sama kera. Monyet itu yang hidupnya berkelompok, dia itu cenderung memiliki ekor, kemudian pergerakannya dengan 4 kaki. Kalau kera itu apes, monyet itu monkey, kera itu apes, dan kera biasanya struktur sosialnya itu lebih kecil, biasanya dalam bentuk keluarga, meskipun kera besar seperti gorila, simpanse, orangutan itu, dia tidak monogami tapi poligami. Kalau kera kecil, siamang, Hylobates itu umumnya monogami. Jadi bedanya kera dan monyet itu. Nah, data yang ada, hewan liar apa sih yang sudah terbukti terinfeksi coronavirus? Kalau kita lihat di sini, ya, di sini yang betul-betul satwa liar itu adalah harimau dan singa. Yang pertama harimau ini tanggal 6 April 2020 terdeteksi positif, kemudian 17 April itu singa juga terdeteksi positif di Amerika. Kalau saya tidak salah ini di Bronx Zoo, jadi kebun binatang di Bronx, ini positif. Nah yang lainnya
hampir semuanya adalah satwa domestik. Mink farm, mink ini jadi dia di peternakan, breeding farm untuk mink ya. Kemudian yang lainnya itu domestic cat ya di beberapa negara. Kemudian Belgia juga domestic cat. Nah, di Hong Kong itu tanggal 9, 16 dan 23 Maret 2020 terdeteksi anjing positif corona. Nah, anjing itu berbeda dengan kucing. Ketika dia itu terinfeksi oleh COVID ini, ternyata anjing tidak terlalu menunjukkan gejala yang serius. Tetapi pada kucing, gejalanya itu mirip dengan yang muncul pada manusia, baik kucing kecil maupun kucing besar seperti harimau dan singa. Jadi itu kira-kira gambaran kira-kira hubungan antara transmisi penyakit dari satwa liar ke manusia, dan kita tentu saja bisa menghindari itu. Yang pertama, hentikan semua aktivitas yang berpotensi menciptakan interaksi yang tidak alami. Jadi perburuan, kemudian eksploitasi satwa liar untuk obat-obatan, untuk sekedar konsumsi, aksesoris, atau wisata interaktif, mungkin itu harus mulai dikurangi. Kemudian pertahankan kualitas dan kuantitas habitat alami satwa liar. Supaya apa? Supaya dia tidak terpancing untuk keluar dari habitatnya, kemudian bersinggungan dengan lingkungan tempat tinggal manusia. Lalu terapkan konsep One Health bahwa semua memberi andil, semua maksudnya itu baik spesies maupun komponen ekosistem itu sangat berperan sehingga lingkungan bisa terjaga secara berseimbangan, natural balancing. Nah, itu semua kalau tercapai maka kita bisa hidup secara harmonis dengan alam, dan itu adalah tujuan dari konsep One Health yang selama ini kita dengungkan. Jadi kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Mari kita mulai berbuat banyak untuk yang lain dan tidak hanya terpaku atau terfokus pada diri sendiri ya. Masih banyak membutuhkan uluran tangan kita untuk kebaikan bersama. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Putu.